Hai guys, Tommy di sini. Jadi kali ini gue kedatangan satu buah benda terbaru, tapi nggak baru-baru banget dari Logitech. Ini adalah headset Logitech G Pro X Wireless. Packaging dari Logitech emang udah cakep, kelihatan rapih dan juga praktikal. Di sini kita dapat headsetnya, dongle Lightspeed, pouch buat nyimpen, mic-nya, kabel USB buat ngecharge, kertas-kertasan, dan juga cadangan earpads-nya. Build quality-nya masih sama seperti G Pro X yang dulu pernah gue review. Feels like a tank dengan frame besi. Pad-nya oke, tapi memang clamping-nya agak keras. Seiring waktu, harusnya akan semakin nyaman sih. Bedanya, headset ini udah wireless menggunakan teknologi Lightspeed-nya Logitech yang hemat energi dan juga nggak ada delay sama sekali kayak pakai kabel. Untuk urusan kontrol-kontrolan, di kap kiri ada colokan buat dicolok mic-nya, indikator LED buat status koneksi ataupun baterai, port USB-C buat ngecharge, physical switch buat nge-mute mic, dan juga volume scroll wheel. Mic-nya juga bisa dicopot pasang dan kedepannya akan ada opsi upgrade buat mic-nya si G Pro X ini. Secara out of the box, menurut gue headset ini underperform banget. Suaranya kasar, gak enak dipakai denger lagu ataupun main, mic-nya mendem, dan lainnya. Ditambah lagi pas gue baru colok G-Hub-nya, itu berulah banget karena gue bolak-balik ada fitur yang gak bisa dipakai. Pas pertama kali, equalizer-nya gak bisa di-apply. Habis di restart, equalizer-nya jadi bisa, tapi volume control-nya jadi gak bisa. Pas gue coba download preset dari G-Hub Community, presetnya gak bisa ke-save. Akhirnya gue coba update G-Hub-nya dan masih nggak bisa. PR-nya banyak sekali dan semoga bisa cepat dibenerin sama Logitech. Tapi setelah kalian melewati badai G-Hub, headset ini actually pretty good. Kalian bisa bikin suara baik headset maupun mic-nya sesuai dengan selera kalian berkat customisasi yang luar biasa dan mungkin agak overwhelming. Untuk suara, kalian bisa modif suaranya dengan 10 band equalizer. Udah gitu ada settingan surround sound di mana kalian bisa ngatur sendiri level suara di setiap direksinya. Tapi karena gue orangnya simple, jadi gue matiin aja karena gue kurang suka efek-efek yang begini. Untuk suara headsetnya, seperti yang tadi gue bilang, kasar di mana bassnya tipis, lalu frekuensi tingginya juga tajam banget. Soundstage-nya juga sempit dan gak berasa airy. Tapi ternyata solusinya mudah banget. Kalian cukup nambahin sedikit bass dan treble harsh tadi juga langsung hilang. Surprisingly, pada saat kalian nambahin bassnya nggak berubah jadi boomy, tapi malah lebih keluar body dan kicknya juga. Lalu gue tambahin sedikit treble-nya supaya suaranya jadi lebih airy. Overall suaranya jadi jauh lebih enjoyable, dan tentu saja kalian bisa bikin sendiri presetnya atau download preset punya orang lain dari G-Hub Community kalau nggak mau pusing. Kerennya lagi, di G-Hub juga ada preset-preset equalizer untuk game-game yang kalian mainin untuk optimalin karakter suaranya supaya experience main kalian juga lebih maksimal. Pas gue main pakai Apex, gue cukup menikmati presetnya si G-Hub ini karena beberapa senjata kayak R99 yang biasa gue pakai itu punya sound yang lebih enak dan feel-nya juga jadi lebih oke. Sayangnya tidak menolong banyak atas aim gue yang jelek. Untuk customisasi mic lebih keren lagi, dimana kalian bisa ngatur dengan 3 band equalizer untuk frekuensi low, mid, dan high-nya. Lalu pas kalian enable advanced control-nya, kalian bisa ngatur mic ini lebih jauh lagi. Kalian bisa ngatur berbagai komponen di sini seperti high pass filter, noise reduction, expander atau gate, de-esser, compressor, dan juga limiter. Lalu dari setiap kontrol ini ada kontrolnya lagi di dalamnya kalau kalian pencet icon titik 3 di atas value-nya. Buat gue ini agak overwhelming sih kalau setting semuanya sendiri dari awal. Untungnya sama seperti equalizer suara, kalian bisa pakai preset yang udah disediain atau juga bisa download preset dari G-Hub Community. Setelah di-download, kalian bisa atur-atur lagi value-nya sampai dapat suara yang kalian pengen. Biar suaranya lebih jelas, gue akan copot masker sebentar. Jadi ini adalah contoh suara kalau kalian gak enable apa-apa. Dan ini adalah contoh suara kalau kalian enable Blue Voice-nya. Di sini ada berbagai macam preset yang bisa kalian pakai, baik dari preset bawahnya si Blue Voice ataupun dari streamer terkenal yang sudah disediakan oleh si Logitech. Di sini gue pakai profilnya si TSM Mid.
Lalu di sini ada preset-preset standar seperti FM station suara seperti ini, lalu ada high voice loud, lalu ada low voice yang loud, ada broadcaster 1 dan juga ada broadcaster 2. Tapi kalau misalnya kalian tidak srek dengan preset-preset yang udah ada, kalian juga bisa bikin preset sendiri. Contohnya ini adalah preset yang gue bikin ngikutin dari custom preset yang terkenal. Tes kurang lebih suaranya seperti inilah. Kalau kalian masih gak cocok juga, kalian bisa nyari sendiri presetnya di G-Hub Community dan kalian tinggal download. Semudah itu. Ini ada beberapa preset most popular di G-Hub Community yang udah di-access sama orang dan gue pakai. Untuk sekarang gue pakai yang BG. Kalau kalian beli headset ini atau G Pro X yang kabel dan butuh referensi settingan untuk blue mic-nya, ini ada beberapa preset populer yang bisa kalian ikutin. Keputusan mereka untuk tidak ngasih RGB di headset ini tampaknya berbuah manis karena battery life-nya luar biasa. Kalau di websitenya Logitech bilang sekitar 30 jam. Namun gue kemarin sempat kelupaan matiin ini headset dan Spotify-nya ke play terus, jadi headsetnya nggak sleep sama sekali. Kurang lebih headsetnya nyala sekitar 13 jam dan baterainya cuma kepake 20-30%. Yang artinya headset ini punya playback time non-stop sekitar 50 jam. Selama gue pakai sekitar semingguan, gue baru 1 kali ngalamin baterai kosong dan gue charge penuh. Selain itu kalian juga bisa setting automatic power off kalau lagi nggak dipakai yang bisa kalian atur di G-Hub. Untuk harganya, headset ini dibanderol dengan harga 2,4 juta rupiah. Cukup fair untuk nambah sekitar 400-500 ribu dari versi wirednya yang udah lama keluar. Actually dibanding MSRP di web luarnya yang 200 USD, harga lokal di sini udah bagus banget. Sayangnya cuma satu. Kenapa baru keluar resmi di lokal setelah 1 tahun lebih rilis di luar? Better late than never sih. Seenggaknya sekarang kita kedatangan lagi satu gaming headset wireless yang oke dan bisa kalian dapetin di marketplace lokal. Kalau dibandingin sama saingannya di harga yang sama, kebetulan si Rizky punya Corsair Virtuoso, jadinya gue pinjem juga untuk dibandingin sama si Logitech ini. Virtuoso punya clamping yang lebih longgar tapi padnya agak lebih tipis dibanding si G Pro. Secara battery life, Logitech menang jauh, dimana si Virtuoso gue tes 1 hari dipakai, besoknya udah minta nge-charge. Sedangkan Logitech gue tinggal nyala pas tidur aja, masih banyak banget sisanya. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya. Tapi Virtuoso ini lebih langsung bisa dinikmati dan kedengeran lebih bagus dari awal, baik untuk suara maupun mic-nya, dibanding Logitech yang perlu ubek-ubek G-Hub dulu. Terus buat apa kalian beli headset harga segini, kalau sekarang yang murah-murah juga udah pada oke banget macam si Rexos kemarin? Sebenarnya cukup banyak. Perbedaan yang paling gue rasain adalah urusan software, di mana Logitech dengan G-Hub-nya itu udah jauh lebih matang dan kustomisasinya juga jauh lebih banyak. Kalau dibandingin sama si Rexos kemarin, kita cuma dikasih 3 preset equalizer, padahal ngomongnya 5, dan nggak bisa kita ganti-ganti lagi. Selain itu, dari wireless-nya juga jelas beda. Gue bawa si G Pro X ini ke kamar mandi yang cukup jauh pun, itu masih nyampe sinyalnya dan juga lancar. Sedangkan si Rexos Daxa tes 1 kemarin, sinyalnya udah nggak nyampe pas di kamar mandi. Mungkin karena temboknya. Jadi beli yang mana? Disesuaikan saja sama budget dan kebutuhan kalian. Simpulannya, walaupun telatnya cukup lama, tapi akhirnya Logitech G Pro X Wireless ini hadir di Indonesia dan dengan harga yang lebih pas untuk region kita. Performanya out of the box mungkin bikin kalian bingung, kenapa suaranya kayak begini, padahal harganya udah cukup menguras dompet. Tapi dengan opsi kustomisasi yang luar biasa luas dari Logitech, headset ini memiliki potensi yang luar biasa yang bisa kalian atur sesuai dengan selera kalian sendiri. Headset ini udah bisa kalian order di marketplace dan akan ready mungkin sekitaran akhir bulan ini atau awal September. Jadi itulah impresi kami tentang si Logitech G Pro X Wireless ini. Sama seperti sebelumnya, dia punya kustomisasi yang hampir tanpa batas yang bisa diatur sesuai selera dan kebutuhan kalian. Itu aja dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, stay healthy.